Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pada hari ini, hari Senin, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, untuk kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, saudara yang kasih Tuhan, kita butuh akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Dan kami boleh mengucap syukur turut campur tangan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hari ini, mari Tuhan kami butuh akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama membuka Kejadian pasal 41. Kejadian pasal 41 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan
7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya tertarik akan berbicara soal menabung. Sejak dari kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk menyisihkan uang kita untuk ditabung. Dan itulah kalau saya ingat semasa masih kecil. Tapi ketika kita dewasa, justru kita tidak punya tabungan. Dan ini mungkin bergantian dengan anak kita. Kalau saya lihat menurut survei, menurut sebuah data bahwa 92% penduduk dunia tidak memiliki tabungan. Artinya saudara, hanya 8% dari seluruh dunia, dari seluruh penduduk dunia ini yang memiliki kesadaran untuk menabung. Tentu saja pengertian menabung yang baru saja kita bahas di atas berbeda dengan menyimpan. Itu sangat berbeda. Menabung itu berarti menyisihkan uang kita di bank hanya untuk keperluan berjaga-jaga. Kalau diambil ada hal-hal yang bersifat insidensial. Itu saudara artinya menabung. Sementara menyimpan berarti kita menempatkan uang kita secara sementara di bank dan sewaktu-waktu kita ambil untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dari pengertian yang di atas, dari pengertian yang baru saja kita bahas antara menabung dan menyimpan, berapa banyak di antara kita yang memiliki tabungan dalam arti yang sebenarnya? Bukan menyimpan, bukan numpang lewat. Lalu bagaimana pandangan Alkitab tentang menabung? Tentu saja bukan berarti kita menabung mengandalkan saldo di bank sebagai jaminan kehidupan kita, tetapi Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Meski demikian Bapak Ibu, kita juga perlu bijak dalam menjalani hidup ini. Kenapa kita perlu bijak? Saudara yang kasih Tuhan, karena masalah bisa terjadi kapan saja, di mana saja, situasi apapun saudara bisa terjadi. Jika kita memiliki tabungan di bank, maka saat-saat kejadian yang tak terduga, kejadian yang tidak kita ingini terjadi, cash flow keuangan kita tidak akan mungkin terganggu. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki tabungan saudara, jika kita tidak memiliki saving sama sekali saudara, maka hal ini akan mengacaukan cash flow keuangan kita. Atau Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bahkan akhirnya kita akan terbelit masalah utang. Kembali dalam Kejadian pasal 41 ayat 48. Yusuf sebagai raja muda di Mesir sangat bijak menyikapi 7 tahun masa kelimpahan. Dan dia tidak menghambur-hamburkan hasil panennya itu saudara. Yusuf tidak mengalami masalah, tetapi justru sebaliknya, dia bisa meraih keuntungan yang luar biasa. Karena semua orang bisa membeli gandum itu padanya. Itulah kisah tentang Yusuf. Hari ini kita belajar dari kisah Yusuf. Di dalam kita menerapkan kehidupan kita sehari-hari. Mulailah menabung, bukan menyimpan. Saudara,
Meskipun demikian kita harus menyadari kita tetap bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sebagai orang percaya kita pun harus bijak. Pada waktu kita menabung saudara, apabila sesuatu terjadi, saudara kita, hidup kita akan tidak terganggu. Baik kalangan pengusaha, baik kalangan wira swasta, kalangan ibu rumah tangga, mahasiswa, mahasiswi, pekerja, karyawan, karyawati. Mulailah hidup kita diwarnai dengan menabung. Sebagaimana Yusuf 7 tahun dalam kelimpahan, dia tidak menghambur-hamburkan. Tetapi dalam 7 tahun kelimpahan itu, memasuki masa kekeringan, Yusuf sebagai raja muda di Mesir, akhirnya mempunyai hidup berkelimpahan. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, sungguh hari ini sesuai dengan firman Tuhan, kami diajarkan untuk kami mengisi hidup kami dengan bijak. Salah satunya kami diajarkan oleh firman Tuhan, sebagaimana Yusuf diberkati karena Yusuf mulai menabung. Demikian juga dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya kemampuan dari Tuhan, kesanggupan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami bisa memanage keuangan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan bijak. Salah satunya kami akan memulai hidup kami dengan menabung, bukan menyimpan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kiranya setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara renungan harian pagi hari ini, semua diberkati Tuhan. Dan kami percaya kami akan terus naik dan bukan turun. Apapun yang dikerjakan, dibuatnya berhasil. Berkati umat-Mu di dalam kami bekerja, di dalam kami usaha, di dalam kami studi kami, dalam keluarga kami. Baik kami sebagai ibu rumah tangga, karyawan, karyawati, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, optimis saudara, bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan. God bless you, Tuhan berkati, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.